Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Akbar Handoko MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran. Baiklah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai media pembelajaran biologi, macam-macam sumber belajar, analisis materi, dan kaitannya dengan IPK. Langsung saja, kita perkenalkan anggota kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Orivia Kafkata Bitayoda dengan NPM 191106016 sebagai moderator dan pemateri 4. Selanjutnya ada saudari Yumita Bertiana dengan NPM 191106028 sebagai pemateri 1. Lalu ada saudari Siti Nur Fatima dengan NPM 191106045 sebagai pemateri 2. Selanjutnya ada saudari Rosita Novolia dengan NPM 191106018 sebagai pemateri 3. Lalu apa saja sih yang akan kita bahas untuk materi hari ini? Kita akan membahas mengenai pengertian media pembelajaran dengan subjudul yang pertama macam-macam media pembelajaran, yang kedua media pembelajaran biologi, yang ketiga macam-macam sumber belajar, yang keempat analisis materi pembelajaran, dan yang kelima keterkaitan antara media pembelajaran biologi, macam-macam sumber belajar, dan analisis materi dengan IPK. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan media pembelajaran biologi dengan subjudul beberapa manfaat penerapan media pembelajaran. Lalu yang terakhir kita akan membahas mengenai hubungan antara pemilihan media, materi, sumber belajar, dan IPK. Langsung saja kita ke materi pertama, pengertian media pembelajaran yang akan dijelaskan oleh saudari Yumita Bertiana. Kepada saudari Yumita dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari media pembelajaran. Media pembelajaran adalah bahan, alat, atau sumber daya yang digunakan dalam proses penyampaian guru terhadap murid. Di sini ada fungsi media pembelajaran. Yang pertama ada memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas. Yang kedua ada menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih lanjut antara murid dengan sumber belajar. Yang ketiga ada mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Dan keempat ada kemungkinan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Selanjutnya ada macam-macam media pembelajaran. Dilihat dari jenisnya, yaitu ada media auditif, visual, dan audiovisual. Dilihat dari daya liput, yaitu ada media dengan daya liput luas dan serentak. Yang kedua ada media dengan daya liput terbatas dan ruang dan tempat. Yang ketiga ada media untuk pengajaran individual. Yang selanjutnya ada dilihat dari bahan pembuatan, yaitu ada media sederhana dan media kompleks. Selanjutnya ada klasifikasi macam-macam media pembelajaran, yaitu yang pertama ada media audio, yang kedua ada media visual, dan ketiga ada media audiovisual, yang keempat ada media serbaneka. Nah, yang pertama ada media audio. Media audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Contohnya, media yang dapat dikelompokkan dalam media audio diantaranya radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan lainnya. Nah, di sini ada media visual. Media visual yaitu media yang mengandalkan indera penglihatan. Media visual juga dibagi menjadi dua, yaitu media visual diam dan media visual gerak. Yang pertama ada media visual diam, contohnya foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan, dan potongan gambar, serta yang lainnya. Yang selanjutnya ada media visual gerak, contohnya gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film bisu. Yang selanjutnya ada media audio visual, yaitu media audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar.
Ditinjau dari karakteristiknya, media audiovisual dibedakan menjadi dua, yaitu media audio visual dan diam, dan media audiovisual gerak. Nah, di sini ada media audiovisual diam, diantaranya TV diam, film rangkai bersuara, halaman bersuara, buku bersuara. Nah, selanjutnya ada media visual gerak, diantaranya ada film TV film, gambar bersuara, dan lainnya. Baiklah teman-teman, di sini saya Siti Nur Fatimah akan melanjutkan penyampaian materi. Saya akan menjelaskan yang pertama mengenai media serbaneka, di mana media serbaneka ini dia itu memanfaatkan atau melihat sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut, misalnya di sekitar sekolah atau di sekitar lokasi lain atau di sekitar masyarakat, dan itu dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran begitu. Nah, di sini ini ada contohnya. Yang pertama ada papan tulis. Nah, mohon maaf maksudnya papan atau board. Nah, yang termasuk ke dalam papan ini itu bisa berbentuk papan tulis, papan buletin, papan flanel, kemudian papan magnetik, kemudian papan listrik, dan papan paku. Nah, selanjutnya itu ada media 3D atau 3 dimensi. Di sini contohnya seperti model. Model itu biasanya seperti apa yang bisa kita lihat secara langsung, misalnya kelinci, ya ada gambar kelinci secara nyata. Kemudian mock up itu merupakan gambar yang dirangkai secara nyata dan itu berbentuk 3D atau gambaran 3D gitu ya teman-teman. Kemudian ada diorama. Nah, diorama ini biasanya itu seperti gambar miniatur kecil gitu. Itu biasanya digunakan seperti ini contohnya. Denah lokasi itu biasanya kan ada yang miniatur kecil gitu. Nah, kemudian ada realita. Realita ini merupakan benda-benda yang pada dasarnya itu seperti apa adanya atau aslinya begitu. Nah, contohnya itu misalnya guru, dia itu membawa kelinci, membawa burung, membawa ikan gitu, agar siswanya ini lebih tertarik dan lebih mengerti gitu. Kemudian atau mengajak siswanya ini langsung ke kebun sekolah atau peternakan sekolah begitu. Nah, selanjutnya ada sumber belajar pada masyarakat. Ini biasanya yang melakukan karya wisata atau berkemah begitu. Ini sangat menarik ya teman-teman. Kemudian lanjut ke manfaat. Nah, pasti media-media itu memiliki manfaat sebagai integral dalam pengajaran atau pembelajaran di kelas. Nah, yang pertama itu ada penyampaian pembelajaran itu akan menjadi lebih baku. Nah, dan itu secara bersamaan itu akan diterima pesannya oleh siswa. Kemudian yang kedua ada pengajaran bisa lebih menarik. Kita sendiri sebagaimana mahasiswa, jika diberi pembelajaran dan dia digunakan secara langsung, misalnya medianya seperti yang tadi realita begitu, membawa kelinci atau burung, itu secara langsung itu pasti akan lebih menarik dan dapat meningkatkan kualitas hasil belajar dari peserta didik. Kemudian yang ketiga itu ada peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dalam pembelajaran. Nah, yang keempat itu ada sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Selanjutnya ke media pembelajaran biologi. Nah, ini sesuai dengan prodi kita ya teman-teman, di mana media pembelajaran biologi itu segala bentuk suatu barang asli maupun hasil tiruan atau manipulasi dan digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran biologi.
Nah, tujuannya ini untuk menyampaikan materi ajar dari topik pembelajaran biologi dan dapat diterima dengan baik oleh peserta didiknya, sehingga akan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran dalam biologi. Nah, selanjutnya dalam biologi ini memiliki media pembelajaran yang menarik gitu. Nah, jenis-jenisnya itu yang pertama ada media asli atau hidup. Contohnya akuarium dengan ikan dan tumbuhannya. Dan teorama hewan darat dan tumbuhan. Di sini ada contoh gambarnya ya teman-teman. Ada gambar akuarium dan di sana ada ikan dan tumbuhannya begitu. Kemudian ada media asli tetapi mati. Ini contohnya seperti herbarium dan taksidermi, awetan dalam botol atau bioplastik. Nah, ini termasuk ke dalam media asli tetapi mati. Selanjutnya ada media asli benda tak hidup. Contohnya di sini ada gedung, papan tulis dan papan template gitu. Selanjutnya ada media asli tiruan atau model. Nah, ini ya tadi yang sempat disinggung model seperti ini ya teman-teman. Model irisan bagian dalam bumi. Itu biasanya dalam geografi. Kemudian model penampang batang. Nah, itu kita pasti pernah menjumpai ya teman-teman model penampang batang begitu. Kemudian ada media grafis. Media grafis ini contohnya poster, plaket, gambar, foto, dan lukisan. Nah, ini secara umum mudah ditemukan ya teman-teman. Kemudian ada media proyeksi. Media proyeksi diam. Contohnya itu ada slide dan film strip. Ini seperti PowerPoint begitu ya teman-teman. Media proyeksi. Nah, selanjutnya masuk ke berdasarkan fungsinya. Media itu dibagi menjadi dua, ada alat peraga dan sarana. Yang pertama alat peraga. Alat peraga itu kan media pembelajaran itu mengandung atau membawakan ciri-ciri dari konsep yang dipelajari. Contohnya itu seperti model DNA, kemudian model mata, kemudian model torso, patung manusia, dan lainnya. Itu kan merupakan alat peraga. Selanjutnya ada sarana. Sarana atau disebut sebagai media pembelajaran sebagai alat bantu begitu untuk melakukan kegiatan belajar, mengajar, dan fungsinya itu untuk memperlancar kegiatan mengajar. Di sini ada contohnya. Ada papan tulis, ada OHP, LCD, laptop, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa atau sering digunakan dalam kegiatan pembelajarannya teman-teman. Di sini ada gambarnya, ada seorang guru sedang menyampaikan materi, dia menggunakan LCD. Selanjutnya ke macam-macam sumber belajar. Setelah media pembelajaran, selanjutnya masuk ke macam-macam sumber belajar. Di sini ada menurut Abdul Majid tahun 2013 pada halaman 170. Nah, sumber belajar merupakan berbagai bentuk informasi yang disajikan dalam bentuk media dan dapat digunakan siswa sebagai alat bantu belajar untuk melakukan proses perubahan tingkah laku. Kemudian ada menurut Fatah Syukur. Nah, di sini beliau menambahkan bahwa pada dasarnya sumber belajar itu digunakan dalam pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan yang secara sengaja disusun atau dibuat untuk memungkinkan siswa belajar secara mandiri. Begitu. Jadi macam-macam sumber belajar itu banyak yang dikenal oleh para ahli. Kemudian ini ada jenis-jenisnya, jenis-jenis sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar cetak. Nah, sumber belajar cetak ini berbentuk buku, majalah, koran, brosur, produk komik, dan ensiklopedia. Nah, ini banyak sekali ya dijumpai oleh kita, oleh para pelajar. Nah, selanjutnya
sumber belajar non cetak. Sumber belajar non cetak itu contohnya ada film, slide, video, transparasi, dan objek. Nah, film, slides ini banyak juga dijumpai oleh kita ya teman-teman. Selanjutnya, sumber belajar yang berbentuk fasilitas. Ini ada perpustakaan, ruangan belajar, studio, dan lapangan olahraga. Ini juga termasuk ke dalam sumber belajar, dimana dia berbentuk ruang gitu. Nah, selanjutnya ada sumber belajar yang berupa kegiatan. Yang berupa kegiatan ini contohnya itu wawancara, kerja kelompok, observasi, simulasi, dan permainan. Nah, di sini kan kegiatan belajarnya itu berupa kegiatan gitu ya teman-teman. Selanjutnya sumber belajar yang berupa lingkungan masyarakat. Nah, yang dari lingkungan masyarakat ini bisa taman, terminal, pasar, pabrik, museum, dan lainnya. Nah, ini termasuk dari lingkungan masyarakat. Ini juga banyak di sekitar kita dan dapat dijumpai. Selanjutnya, dalam buku Instructional Technology The Definition and Domains of the Field 1994, AICT atau Association for Education, Communication, and Technology membedakan 6 jenis sumber belajar yang dapat digunakan dalam proses belajar, yaitu yang A, pesan atau message, merupakan suatu informasi yang disampaikan seperti ide, fakta, ajaran, nilai, dan data. Kemudian yang B, orang atau people, secara umum dapat dibagi 2 kelompok. Kelompok pertama, orang yang didesain khusus sebagai sumber belajar utama yang dididik secara profesional untuk mengajar seperti guru, konselor, instruktur, dan widya iswara. Kelompok 2 adalah orang yang memiliki profesi selain tenaga yang berada di lingkungan pendidikan dan profesinya tidak terbatas, misalnya politisi, tenaga kesehatan, pertanian, arsitek, psikolog, lawyer, polisi, dan lain-lain. Kemudian yang C ada bahan, merupakan suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran seperti buku paket, buku teks, modul, program video, film, OHT. Kemudian yang D ada alat, merupakan benda-benda yang berbentuk fisik, sering disebut dengan perangkat keras atau hardware. Kemudian selanjutnya ada teknik, merupakan cara atau prosedur yang digunakan orang dalam memberikan pembelajaran guna tercapai tujuan pembelajaran. Di dalamnya mencakup ceramah, permainan atau simulasi, tanya jawab. Kemudian yang F ada latar atau setting. Latar atau lingkungan yang berada di dalam sekolah atau lingkungan yang berada di luar sekolah, baik sengaja dirancang maupun yang tidak secara khusus, disiapkan untuk pembelajaran, termasuk di dalamnya adalah pengaturan ruang, pencahayaan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat workshop, hal sekolah, dan juga kebun sekolah. Nah, selanjutnya itu ada analisis materi pembelajaran. Analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Kemudian ada materi pelajaran atau instructional materials, merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Di dalam analisis materi pembelajaran dapat diartikan suatu kegiatan pemilihan materi esensial dari keseluruhan materi suatu pelajaran yang merupakan materi pelajaran minimal yang harus dikuasai dan dimiliki dalam proses pelajarannya. Kemudian ada materi pelajaran yang esensial mencakup konsep kunci keilmuan, tema-tema utama, dan nilai-nilai dasar yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada universal atau konsep kunci keilmuan. Itu memiliki tingkat generalisasi yang tinggi. Kedua, ada adaptif, artinya dapat memberikan kemampuan kepada siswa untuk mengadaptasi perubahan dan perkembangan pengetahuan dan juga teknologi. Kemudian yang ketiga ada transferable, yaitu artinya konsep-konsep yang ada dalam pokok-pokok bahasan tersebut dapat dimanfaatkan atau digunakan bagi pemecahan masalah dalam berbagai pihak. Yang keempat itu ada aplikatif,
Nah, aplikatif adalah yaitu memungkinkan untuk diterapkan atau diaplikasikan secara luas pada berbagai bidang keilmuan dan juga teknologi. Kemudian yang kelima itu ada meaningful, yaitu memiliki artian layak bermakna dan bermanfaat untuk diketahui. Nah, selanjutnya itu ada keterkaitan antara media pembelajaran biologi, macam-macam sumber belajar, analisis materi dengan IPK. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur. IPK dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Nah, jadi materi selanjutnya adalah fungsi indikator pencapaian kompetensi, diantaranya yaitu yang pertama, mengembangkan materi pembelajaran. Yang kedua, mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan bahan ajar. Dan yang keempat, merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Nah, selanjutnya indikator pencapaian kompetensi atau IPK ini juga dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah indikator kunci, yang kedua indikator pendukung, dan yang ketiga indikator pengayaan. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama ada indikator kunci. Jadi apa sih indikator kunci itu? Indikator kunci ini adalah indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK atau urgensi, keterkaitan, relevansi, dan keterpakaian. Nah, kompetensi yang dituntut dalam indikator kunci ini adalah kompetensi minimal yang terdapat pada KD. Nah, indikator kunci ini juga harus memiliki sasaran. Untuk apa? Untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari KD. Nah, selanjutnya ada indikator pendukung. Nah, indikator pendukung ini juga memiliki tujuan loh teman-teman. Tujuannya adalah untuk membantu peserta didik memahami indikator kunci. Nah, indikator pendukung ini juga disebut indikator prasyarat, yang berarti kompetensi yang sebelumnya telah dipelajari peserta didik berkaitan dengan indikator kunci yang dipelajarinya. Lalu yang terakhir adalah indikator pengayaan. Nah, indikator pengayaan ini mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan kompetensi dari standar minimal kompetensi dasar atau KD. Indikator ini tidak selalu harus ada. Dirumuskan apabila potensi peserta didik memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan perlu peningkatan yang baik dari standar minimal KD tersebut. Nah, selanjutnya dengan demikian bisa disimpulkan bahwasannya keterkaitan antara media pembelajaran, macam-macam sumber belajar, analisis materi dengan IPK ini memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Karena apa? Karena dalam kegiatan pendidikan memerlukan media pembelajaran, sumber belajar, dan perlu dianalisis agar dapat tercapai tujuan yang telah ditentukan dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, selanjutnya yaitu penerapan media pembelajaran biologi. Nah, sudah tersedia tabel di bawah ini ya teman-teman. Ini adalah tabel KD pembelajaran materi sistem gerak pada manusia dan hewan kelas 8 semester 1 kurikulum 2013 revisi 2017. Nah, isi KD tersebut adalah yang pertama, KD 3.1 menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Lalu, KD 4.1 menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak, serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Nah, pada KD yang sudah dijelaskan tadi, mencakup materi tentang sistem gerak pada manusia dan hewan ya.
Nah, pada KD tersebut itu diharapkan siswa mampu mendeskripsikan alat gerak pasif pada hewan maupun pada manusia. Nah, apa saja sih yang kita pakai model pembelajaran, penerapan, serta sumber belajar yang digunakan untuk KD tersebut? Yang pertama adalah model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran penyingkapan atau penemuan discovery atau inquiry learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Nah, kita juga harus memiliki metode pendekatan, yaitu pendekatan saintifik. Nah, selain itu, media pembelajaran pada KD IPA kelas 8 yang sudah disebutkan tadi adalah dengan menggunakan media berupa proyektor lengkap dengan media presentasi Microsoft PowerPoint. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, ini adalah pembelajaran model discovery learning dengan media pembelajarannya menggunakan Microsoft PowerPoint. Selanjutnya, penerapan media pembelajaran yang digunakan adalah tadi Microsoft PowerPoint, yang sekarang adalah sumber belajar. Ya, selain media pembelajaran, kita juga menggunakan sumber belajar. Sumber belajar yang digunakan pada KD tersebut yaitu sumber belajar cetak dan non-cetak, yaitu menerapkan sumber dari buku ilmu pengetahuan alam semester 2 untuk SMP atau MTS kelas 8 dengan penerbit Grafindo Media Pratama, serta sumber buku lainnya yang relevan. Nah, dengan menggunakan media audio visual pada materi yang terdapat pada KD 3.1 dan 4.1, siswa diharapkan lebih paham dan dapat menganalisis gerak pada makhluk hidup dan mampu mendeskripsikan alat gerak pasif pada sistem gerak manusia. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, ini adalah yang pertama itu menggunakan yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu menggunakan alat peraga berupa patung ya, patung tengkorak untuk lebih memahami lagi materi sistem gerak ini. Lalu ada media proyektor dan pembelajaran discovery learning. Selanjutnya ini adalah manfaat. Jadi ada beberapa manfaat penerapan media pembelajaran. Yang pertama, pengajaran ini akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Lalu bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh peserta didik dan memungkinkan peserta didik menguasai tujuan pengajaran dengan lebih baik. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi lagi. Dan yang keempat, peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Nah, lalu di sini ada hubungan antara pemilihan media, materi, sumber belajar, dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, sumber belajar menjadi kebutuhan penting ya yang bisa menjadi sumber informasi, sumber alat, sumber peraga, dan kebutuhan lain yang diperlukan dalam pembelajaran tentunya. Nah, sumber belajar ini sebenarnya merupakan segala macam komponen belajar ya, berupa darah, orang, dan wujud tertentu yang digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi yang memungkinkan individu memperoleh pengetahuan, kemampuan, sikap, keyakinan, emosi, dan perasaan yang memudahkan siswa dalam mencapai tujuan belajarnya. Selain sumber belajar, penggunaan media sumber belajar berpengaruh penting
penting guna menimbulkan dampak terhadap hasil belajar siswa atau indikator pencapaian kompetensi oleh siswa. Nah, pencapaian tersebut diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar yang dilihat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa baik dari aspek kognitifnya, afektifnya, maupun psikomotoriknya sebagai hasil dari kegiatan pembelajarannya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya pemilihan media sumber belajar dengan indikator pencapaian kompetensi atau yang biasa disebut dengan IPK ini sangat-sangat berkaitan dengan erat dalam proses pembelajaran agar tercapainya suatu pembelajaran yang telah dituju. Seperti itu teman-teman. Baiklah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.